Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutawalli, NIM 2000301501070, kelas PJKRD. Baiklah, saya akan menjelaskan tahap-tahap belajar motorik dan teori belajar motorik. Tahap-tahap belajar motorik. Beberapa ahli sependapat bahwa keterampilan motorik berlangsung melalui beberapa tahap. Motorik merupakan media dalam mempelajari pendidikan jasmani dan olahraga, dan oleh karena itu tahap-tahap belajar dilakukan oleh sama dengan orang belajar keterampilan yang lain. Tahap-tahap belajar motorik: 1. Tahap kognitif, 2. Tahap asosiatif, 3. Tahap otomatisasi. Tahap kognitif. Tahap ini merupakan tahap awal dalam belajar motorik. Pada tahap ini seringkali terjadi kejutan, beberapa peningkatan yang besar bila dibandingkan dengan kemajuan pada tahap-tahap berikutnya. Gerakan yang diperagakan atlet memang kelihatan masih kaku dan kurang terkoordinasi, kurang efisien, dan bahkan hasilnya kurang konsisten. Tahap asosiatif. Pada tahap ini, asosiasi verbal mulai ditinggalkan dan si pelaku memusatkan perhatian pada bagaimana melakukan pola motorik yang baik atau benar. Permulaan dari tahap ini ditandai oleh semakin efektifnya cara-cara siswa melaksanakan tugas motorik dan mereka mulai mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan yang dilakukan. 3. Tahap otomatisasi. Pada tahap ini merupakan tahap paling akhir dari belajar motorik. Rehantok 6 1988 menyatakan bahwa pada pelaksanaan otomatisasi, maka belajar keterampilan makin ringan dalam penyelesaian suatu tugas dan keterampilan. Dan ini berarti makin menurun stres yang dialami siswa. Pada fase ini, siswa mampu melakukan seluruh rencana pelaksanaan secara otomatis atau tanpa disadari oleh sama sekali. Rangkuman. Tahap kognitif merupakan tahap awal dalam belajar motorik. Pada tahap siswa berusaha memahami bentuk-bentuk gerakan yang dipelajari. Keterampilan intelektual banyak dilibatkan pada tahap ini. Tahap asosiasi adalah tahap kedua dalam belajar motorik. Pada tahap ini, asosiasi verbal mulai ditinggalkan dan si pelaku memutuskan perhatian pada bagaimana melakukan pola motorik yang baik dan benar. Tahap otomatisasi merupakan tahap paling akhir dari belajar motorik. Rehantok 6 1988 menyatakan bahwa pada pelaksanaan otomatis, siswa yang belajar keterampilan makin ringan dan penyelesaian tugas keterampilan, dan ini berarti makin menurun stres yang dialami oleh siswa. Teori belajar motorik. Pertama, teori Adams. Kedua, teori skema atau skema teori. Teori Adams ini merupakan bahwa proses belajar motorik berlangsung pada jalur tertutup. Maksudnya, umpan balik dari anggota badan yang harus terus-menerus dalam latihan merupakan sumber koreksi utama untuk kebenaran suatu gerakan. Smith 1988. Pergerakan gerak ke arah sasaran yang dikehendaki dapat dihasilkan perubahan karena adanya umpan balik yang terjadi secara terus-menerus sehingga meninggalkan jejak perseptual. Kesalahan gerak yang terjadi selama latihan memiliki efek yang negatif. Hal ini disebabkan jika terjadi suatu kesalahan gerak, maka umpan balik yang diperoleh akan berbeda dengan gerakan yang benar. Karena kondisi tersebut, jejak perseptual mengambil alih sebagai VO seseorang pada saat melakukan gerakan juga mampu mendeteksi kesalahan. Umpan balik intrinsik diterima dibandingkan dengan jejak persepsi.
Perbedaan kedua hal tersebut merupakan kesalahan yang ditanggapi. Kedua yaitu teori skema atau skema teori. Schmidt 1988 telah mengembangkan teori skema yang memiliki konsep dasar bahwa proses belajar motorik berlangsung pada jalur terbuka, tetapi tetap mengakui adanya proses kontrol jalur tertutup. Teori Adams. Beberapa teori Adams yang masih relevan dengan teori skema antara lain. Pertama, penekanan pada penguatan subjektif. Kedua, berlaku juga pada gerak lambat. Tiga, perlunya memori untuk memproduksi dan mengevaluasi gerakan. Dalam belajar keterampilan motorik, Schmidt 1988 menjelaskan, setelah suatu gerakan dilakukan, maka secara singkat individu akan menyimpan 4 hal, yaitu pertama, kondisi awal, misalnya posisi tubuh, perpindahan titik, berat badan, dan sebagainya yang ada sebelum gerakan. Parameter-parameter yang diberikan untuk program motorik umum telah disimpan. 3. Hasil gerakan dalam pengertian pengetahuan tentang hasil disimpan. 4. Konsekuensi sensori dari gerakan, yaitu bagaimana gerakan dirasakan, didengar, dan sebagainya juga disimpan. Rangkuman, menurut teori Adams, proses belajar motorik berlangsung pada jalur tertutup, dan umpan balik dari anggota badan yang terus-menerus selama latihan merupakan sumber koreksi utama untuk kebenaran suatu gerakan. Teori skema dari Schmidt 1988 adalah proses belajar motorik berlangsung pada jalur terbuka. Teori skema memiliki 2 kondisi memori, yaitu memori ingatan bertanggung jawab untuk memproduksi gerakan, dan kedua, memori pengenalan yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi respons. Itulah tadi penjelasan saya tahap-tahap belajar motorik dan teori belajar motorik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.